Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya. Baik, saya Nathan Prasetyo dari MTB 5. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan karakter seorang entrepreneur, yaitu Robert Kiyosaki. Siapa Robert Kiyosaki? Robert Toru Kiyosaki dilahirkan di Hilo, Hawaii, US pada tanggal 8 April 1947. Robert T. Kiyosaki dikenal sebagai seorang investor, usahawan, penulis, dan motivator. Robert dilahirkan dan dibesarkan di Hawaii. Robert adalah putra dari Ralph H. Kiyosaki dan Marjorie O. Kiyosaki. Setelah lulus dari Hilo High School, Robert memasuki US Machine Academy di New York. Lulus pada tahun 1969 sebagai perwira dek. Robert kemudian bertugas di Corps Marinir sebagai ini biografi saya. Ada Prasetyo, NIM-nya 1933026 TB5. Tahun 1985 Robert Kiyosaki mendirikan sebuah perusahaan pendidikan internasional dan mengajarkan bisnis dan investasi kepada puluhan ribu murid di seluruh dunia. Pada tahun 1994 Robert menjual bisnisnya dan pensiun pada usia yang sangat muda, 47 tahun. Setelah itu Robert menekuni pekerjaannya sebagai pengarang penulis buku. Buku pertama berjudul Rich Dad Poor Dad berhasil digarapnya. Buku tersebut ternyata menjadi pijakan untuk memproduksi buku-buku lainnya. Buku karyanya ternyata menjadi buku bestseller sehingga membuatnya terkenal. Rich Dad Poor Dad, Rich Dad Cash Flow Quadrant, Rich Dad Guide to Investing merupakan buku karyanya yang the bestseller di Wall Street Journal, US Today, serta New York Times. Ada beberapa karakter entrepreneur yang Roy Kiyosaki miliki. Saya akan menjabarkannya buat teman-teman. Yang pertama adalah pengalaman membuat Anda lebih pintar. Menurut Robert Kiyosaki, pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting atau bisa juga sebagai hal penunjang kesuksesan. Pendidikan yang terbaik adalah Anda harus terus belajar dan mempraktikkan pengetahuan yang sudah dimiliki secara terus-menerus. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa kita harus mempraktekkan, kita harus terus belajar supaya kita mahir dalam bidang kita dan dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Selanjutnya adalah change the way you think. Banyak orang yang menganggap permasalahan adalah sesuatu yang menakutkan dan sebisa mungkin dihindari. Bagi motivator kebangsaan Amerika ini, permasalahan yang muncul setiap saat dalam bisnisnya dianggap sebagai cambuk dan memberikan motivator dan dorongan lebih agar ia bisa mencapai kesuksesan lebih besar lagi di masa depan. Menurut Robert Kiyosaki, sebuah permasalahan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan adalah merupakan cambuk atau dorongan bagi dia agar dia bisa berinovasi, agar dia bisa lebih giat lagi untuk mencapai suatu kesuksesan bagi perusahaannya. Jadi dia menyukai permasalahan. Lanjutnya, perbanyak pemasukan pasif. Tujuan dari rahasia sukses yang ini yaitu Anda memiliki waktu yang lebih untuk berpikir, mengembangkan diri, memperbanyak relasi dan aset. Selain itu, Anda juga harus bisa menikmati hidup. Perbanyak pemasukan pasif. Robert Kiyosaki menyarankan untuk kita selalu berpikir kritis, dan how to improve ourselves, mengembangkan diri, memperbanyak relasi, memperbanyak teman, memperbanyak saudara. Dan kita juga memperbanyak aset. Aset di sini Robert Kiyosaki bukan cuman aset di suatu investasi, tapi dia
menyebutkan bahwa aset yang ada di sini adalah aset membaca buku, selain relasi teman-teman, membaca buku dan relasi aset yang ada di bank selain emas. Selanjutnya adalah fokus, follow the course until successful. Perbedaan besar antara seorang entrepreneur sejati dan pencari kesempatan opportunity seeker adalah dari fokusnya. Seorang entrepreneur akan mencari sebuah kesempatan bisnis, dan seorang entrepreneur akan jeli melihat peluang bisnis dan kemudian menjalankannya hingga sukses. Berbeda dengan para pencari kesempatan yang akan terus mencari kesempatan yang terlihat lebih baik dan selalu mengganti bisnisnya karena menganggap bisnisnya yang sekarang tidak lebih baik daripada prospek bisnis yang baru. Jadi penting kita lihat di sini bahwa perbedaan antara seorang entrepreneur sejati atau seorang pencari kesempatan, opportunity seeker, yang Robert Kiyosaki katakan, kita harus menjadi seorang entrepreneur yang sejati, yang mencari kesempatan dari sebuah bisnis. Apa yang menjadi kekurangan bisnis itu, kita harus bisa melihat peluang di dalamnya. Kita harus menjalankannya hingga sukses. Dan kita tidak boleh mengganti-ganti bisnis kita. Robert Kiyosaki katakan, kita harus konsisten. Lanjut, jadilah investor. Menurutnya ada 7 tingkatan investor yang dimulai dari tingkatan 0 hingga tingkatan 6. Dari tingkatan yang dicirikannya adalah orang-orang yang tidak punya modal untuk diinvestasikan karena mereka menghabiskan sebanyak yang mereka hasilkan. Jadi investor yang tingkat 0 adalah menghabiskan apa yang menjadi profit mereka dan tidak menyimpannya. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa sistem sekolah dirancang untuk mengajari Anda menjadi karyawan atau dokter, tapi tidak pernah mengajari Anda tentang uang. Orang miskin akan selalu ada di sekitar kita, dan mereka mempunyai mindset yang salah. Kata-kata mereka akan menjadi kenyataan. Misalnya, saya tidak mampu membelinya, saya tidak bisa melakukan itu, dan lain-lain. Mereka akan menjadi seperti apa yang mereka katakan, kata Robert Kiyosaki. Nah, di sini kita harus memperbaiki mindset kita dan bagaimana cara kita berpikir, supaya kita dapat menemukan prinsip-prinsip yang Robert Kiyosaki katakan tadi. Kita juga harus memperbaiki mindset kita, mindset cara pandang kita tentang sebuah uang, cara pandang kita tentang kemiskinan dan kekayaan. Orang miskin berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak punya uang, saya tidak punya waktu. Itu adalah pelarian. Bisa saja kita mengatakan bisa, tapi sebenarnya kita hanyalah malas. Alasan sebenarnya adalah kita malas. Nah, Robert Kiyosaki mengatakan, Rich Dad mengatakan bahwa saya melakukannya dan bertanya, bagaimana saya bisa membelinya, bagaimana saya bisa melakukannya, bagaimana saya bisa mendapatkannya. Nah, pikiran tersebut yang membuat pikiran kita ingin mencari-cari tahu. Dan pikiran tersebut akan membuka peluang-peluang atau ide-ide yang ada pada alam bawah sadar kita. Contohnya ketika kamu berkata kamu tidak mampu membelinya, maka pikiran kamu tertutup dan menjadi seperti yang kamu katakan. Nah, ketika kita bertanya, saya bisa, bagaimana caranya? Nah, di situ pikiran kita akan terbuka dan kita akan melihat ide-ide yang akan muncul dalam pikiran kita. Kemiskinan itu diajarkan dan diturunkan dalam keluarga. Kelas menengah, kelas bawah, menengah, dan atas. Diajarkan jika kita tidak mengubah pola pikir kita terhadap uang, kita akan jadi miskin dan kita akan memiliki mental yang miskin. Seperti yang dikatakan Tuan Liputan, itu adalah sebuah genetik. Sangat mengerikan. Hati-hati dengan ucapan, perkataan merubah di sebuah kenyataan. Ketika kita mengatakan keburukan terus, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan hati-hati menggunakan perkataan ya, apa yang kita ucapkan itu yang akan menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Karena secara tidak sadar, alam bawah sadar kita akan menangkap apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tapi ternyata
Ketika kita mengatakan yang baik, yang bagus, yang saya bisa, bagaimana cara saya melakukannya, dan ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya menjadi tamak. Sebenarnya orang miskinlah yang tamak. Ketika kita bisa memiliki banyak uang, kita bisa menyediakan real estate, menyediakan perumahan, menyediakan pekerjaan bagi banyak orang. Ketika kita miskin, kita hanya berpikir sependek. Ini kita selalu mengatakan uang adalah sumber kejahatan, uang adalah sumber di mana akar kejahatan itu berada. Sebenarnya ini adalah mindset yang salah bagi kita. Albert Einstein mengatakan imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Jadi seperti itu. Ya, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.